ciri-cirinya apa, kemudian cara menumbuhkan berbakti kepada orang tua itu seperti apa, hikmahnya apa, dan terakhir dampaknya kalau kita berbakti kepada orang tua. Nah, sebelum berlanjut, ada yang tahu berbakti kepada orang tua apa artinya? Patuh. Yang kedua, kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Sudah dilindungi, sudah dirawat, tadi kata Aki berada di sudah mendidik kita. Nah, untuk mengetahui kalian tuh tahu gak sih berbakti tentang kedua orang tua? Nah, Ibu ada soal, silakan kalian kerjakan. Silakan siapkan handphonenya. Terus di scan, boleh? Kerjakan terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kalian tahu tentang materi ini. Sip, bagus. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua. Yang pertama ada pengertiannya. Apa sih berbakti kepada orang tua? Yaitu kata Ahmad Izzuddin Al-Bayuni adalah berbuat baik kepada keduanya, kepada ibu dan ayah, lalu melaksanakan hak-haknya, terus selalu mentaati perintahnya. Ciri-cirinya kalau anak yang berbakti kepada orang tua yaitu berkata lembut, taat kepada perintahnya, selalu berdoa, mendengarkan nasihatnya, menjaga ramainya, mensyukurkan Nah, Ibu mau tanya tadi sebelum masuk berangkat ke sekolah ada yang mencium tangan orang tua? Ada. Nah, berarti kalian sudah menunjukkan bahwa kalian itu ciri-cirinya sudah berbakti kepada orang tua. Salah satunya dengan mencium tangan kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Terus bagaimana cara menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua? Yang pertama, selalu mengingat kebaikannya. Kemudian yakini kalau surga itu buat orang yang berbakti kepada orang tua. Harus yakin kalau kita mau ke surga berarti kita harus berbakti kepada orang tua. Terus selalu mendahulukan perintah orang tua. Kalau misalkan disuruh, diperintah, ditugaskan oleh orang tua harus ini, harus itu, berarti kalian harus melaksanakan, mendahulukan. Meskipun orang lain teman kita menyuruh, tapi kalau misalkan orang tua menyuruh harus didahulukan. Terus bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Kalian bersyukur nggak punya orang tua yang hebat? Bersyukur. Kalau bersyukur berarti kita itu semakin tumbuh kecintaan kita kepada orang tua. Jadi bisa berbakti. Kalau misalkan kita tidak bersyukur punya orang tua seperti orang tua kita sendiri, kita tidak akan bisa menemukan sikap bakti itu. Jadi males disuruh sama orang tua, jangan seperti itu. Kemudian ada hikmahnya. Kalau misalkan kita berbakti kepada orang tua, ada manfaatnya. Yang pertama, bisa bertambah kebaikan dan keberkahan. Kemudian memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mendapat rahmat dan ridho Allah. Terakhir, bahagia karena mampu menangkapkan hati orang tua. Kalau kita berbakti sama orang tua, bisa disuruh, kemudian mampu untuk melaksanakan tugasnya, hati kita tuh tenang. Kita udah nih berbakti ke orang tua dengan cara melaksanakan tugasnya, nah hati kita bisa menjadi tenang. Kemudian ada dampak kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Salah satunya mendapat dosa besar, membatalkan amal baik. Kalau kita sering sholat tapi tidak berbakti kepada orang
tidak ada gunanya. Karena apa? Bisa membatalkan amal baik kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Kita sering sedekah, sering membantu orang lain, tapi tidak berbakti kepada orang tua, maka amal baik semuanya akan batal. Kemudian jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Allah tidak sayang kalau makhluknya tidak sayang kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua. Kemudian dekat dengan murka Allah. Kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, Allah itu akan murka, tidak suka. Kalau dikata lain kan, Allah itu marah. Kalau misalkan kita tidak berbakti kepada orang tua. Ya, paham? Paham. Nah, setelah kalian mendengarkan materi yang Ibu sampaikan, silakan kalian buat mind mapping. Apa sih mind mapping kan? Ini contohnya seperti peta konsep. Jadi kalian itu memahami materi dengan baik. Oh iya, kemarin yang digambar balon itu isinya ini. Kemudian yang digambar bunga ini isinya tuh seperti ini. Jadi kalian bisa mengingat dengan gambar. Untuk kelompok 1, mind mappingnya tentang definisi dan ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Itu tugas kelompok 1. Tugas kelompok 2, mind mappingnya tentang cara menentukan dan hikmah berbakti kepada orang tua. Kelompok 3, mind mappingnya tentang dampak berbakti kepada orang tua. Nah, Ibu minta silakan kalian bekerja sama dengan temannya untuk membuat mind mapping peta konsep. Ada yang menulis, ada yang menggambar, kemudian ada yang mencari materinya harus seperti apa, ada yang mewarnai. Nah, setelah selesai, nanti kalian presentasikan hasil mind mapping kalian yang lucu dan menggemaskan di depan teman-teman. Seperti itu. Ada yang ingin ditanya lagi? Tidak. Paham? Ibu akan bagikan. Silakan kalian buat dalam kertas ini untuk mind mappingnya. Indonesia jawab nggak? Kuning Bu Abi. Wah, yang lainnya tuh yang ini. Banyak kok. Asal terlihat. Setelah kalian sudah membuat mind mapping, kalian harus mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama kelompok 1, silakan maju ke depan, nanti dibacakan, dijelaskan kepada teman-teman. Maju ke depan. Silakan. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Ciri-ciri berkata lemah lembut, taat kepada perintah ayah ibu, selalu mendoakan, menjaga nama baiknya, mencium tangan untuk meminta ridhonya. Nah, itu presentasi kelompok 1 tentang pengertian berbakti kepada orang tua dan ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Kita beri tepuk bagus dulu. 1, 2, 3. Tepuk bagus. Bagus! 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 Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, selanjutnya presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas tentang cara menentukan sikap berbakti kepada orang tua dan hikmah berbakti kepada orang
hebat. Lalu hikmah yang dapat kita ambil apabila kita berbakti kepada orang tua yaitu apa hikmahnya? Kita mendapat kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya apabila kita tidak berbakti kepada orang tua, sulit mencapai kesuksesan. Tadi kata kelompok 3. Jadi orang yang tidak berbakti kepada orang tua akan sulit mendapat kesuksesan di masa depan. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebelum Ibu tutup, silakan kalian bereskan dulu bukunya, tasnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran mendapat keberkahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa silakan dipimpin oleh KM. Dan marilah kita berdoa